Di bagian yang ketiga, kajian kita bagian yang keempat, yang keempat, yang berkaitan dengan mustahab. Wa yustahabbu fi shaum thalathatu asya. Disunahkan bagi orang puasa itu 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, segera berbuka, menyegerakan berbuka puasa. Itu sunnah, menyegerakan berbuka puasa. Artinya tentu tidak melalaikan untuk berbuka puasa. Ketika sudah datang waktunya, sudah datang saatnya untuk berbuka, ya segera berbuka. Ini merupakan mustahab, sunnah, disegerakan berbuka puasa. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kalau sudah pasti masuknya waktu maghrib, ghurubnya matahari, masuknya waktu maghrib, maka dia harus menyegerakan berbuka puasa. Fa'in syakka, bagaimana kalau sekiranya ragu? Ikola masuk atau kualunnya, hari gelap, jam dah lo, kira-kira rasanya lah masuk al-babun niat. Nah, kadang-kadang ini merupakan membuat kita ragu-ragu apakah iya atau tidak masuknya waktu untuk berbuka atau masuknya waktu maghrib. Kalau sekiranya dalam keadaan ragu seperti itu, maka di sini disebutkan fala yu'ajilul fitra, maka jangan dia sampai menyegerakan berbuka. Nah, jangan sampai dia menyegerakan berbuka. Pastikan terlebih dahulu. Jangan-jangan nanti waktunya belum masuk atau masih jauh waktunya, dia sudah berbuka. Makanya harus dinyatakan dahulu waktu itu apakah sudah masuk atau belumnya waktu berbuka. Nah, itu ya, harus dipastikan terlebih dahulu waktu untuk berbuka itu. Kalau sekiranya diragukan. Nah. Kemudian ketika berbuka itu, wa yusannu ayyuftira ala tamrin wa illa fama, dan disunahkanlah dia berbuka puasa itu dengan tamar, dengan kurma. Wa illa fama, dan jika tidak ada kurma, fama, maka air saja. Kemudian yang disunahkan bagi orang yang puasa itu adalah wathani ta'khirus sahur, mengakhiri makan sahur. Nah, ini adalah bahagian daripada sunnah puasa, mengakhiri makan sahur. Nah, mengakhiri makan sahur. Kalau Nabi makan sahur beliau, setelah beliau makan sahur, kemudian beliau, kegiatan yang dilakukan oleh beliau membaca Al-Quran biqadri 50 ayat, sekedar 50 ayat. 50 ayat. Setelah itu waktu subuh masuk, Rasulullah makan sahur. Setelah beliau makan sahur, beliau baca Al-Quran biqadri 50 ayat, sekedar 50 ayat. Kemudian waktu subuh masuk, itu rentang waktu setelah beliau makan sahur, beliau baca Al-Quran, waktu subuh masuk. Artinya apa? Makan sahur Rasulullah SAW di penghujung waktu, maka ini ada yang lebih utama. Makan sahur di penghujung waktu ini merupakan yang paling utama. Maka oleh karenanya makan sahurlah di akhir-akhir waktu, maka itu merupakan yustahab atau mustahab, disunahkan. Nah, itu ya. Sehingga dibuatlah yang namanya waktu imsak. Maka 50 ayat itu diqadar sekira 50 ayat itu 10 menit. Nah, diqadar 10 menit sebelum waktu subuh, maka disebutlah imsak. Kemudian sudah mulai menahan, kemudian waktu subuh masuk.
Di waktu imsak bukan berarti tidak boleh lagi makan, tidak. Pas tidak boleh makan waktunya itu ketika pas waktu subuh masuk, itu tidak boleh makan. Batenya tidak boleh kita langkaui, garingnya tidak boleh kita langkahi. Apa itu? Ketika waktu subuh sudah masuk, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sebelum itu bagaimana? Kalau sekiranya masih dalam keadaan waktu imsak, talambe bangunnya, talambe jagonya, kemudian ingin makan, maka makanlah, minumlah selagi waktu subuh belum masuk. Nah, selagi waktu subuh belum masuk. Walau kana lukmatan wahidatan, meskipun dia makan sahur itu hanya sesuap nasi, barakatan fi, niscaya mengandung keberkahan di dalamnya. Maka oleh karenanya makan sahur adalah mengandung keberkahan. Jangan tinggalkan makan sahur selagi ada waktu, walaupun terlambat bangun subuh atau bangun pagi atau bangun sebelum subuh, maka segerakan makan sahur. Meskipun waktunya hanya 5 menit sebelum masuknya waktu subuh. Itu adalah sunnah puasa yang kedua. Kemudian sunnah puasa yang ketiga adalah tarkul hijri, tarkul hujr, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya minal kalam, daripada ucapan al-fahisha, perkataan yang keji, menyumpah-nyumpah, menghina, mencaci, menggunji, menfitnah. Tinggalkan, karena itu tidak ada manfaatnya. Secara zahiriyah mungkin puasanya tidak nampak batannya, tetapi pahalanya sudah mulai susut. Nah, ini barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak ada hasil puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan hawihina dapetnya. Bangun kemudian itu sabok parunya tahan, seleronya tahan, tapi kalam mulut tidak ditahan. Nyamu gunjiang, nyamu fitnah, nyamu domba, nyamu berkata keji, nyamu membuat atau mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang. Maka di bulan puasa hal ini ditahan. Imsak, tahan, tahan semuanya, tidak hanya makan dan minum, tapi tahan ucapan yang tidak baik, tahan perkataan yang tidak baik. Maka ketika mau berkata, mau berucap dengan kalam Allah, berkata dengan kalam Allah, atau berkata baik. Nasihat Nabi SAW adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik-baik, atau tidak mampu dia mengucapkan yang baik-baik, lebih baik dia diam. Ini merupakan nasihat baginda Rasulullah SAW. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, ini merupakan penjaga dan menjaga puasanya daripada cacatnya puasa yang dilakukan, daripada kurangnya pahala ibadah puasanya, cacat pahala ibadah puasanya, maka ditahan. Dan ini adalah meninggalkan perkataan yang keji di bulan Ramadan. Ini merupakan sunnah orang yang puasa. Jadi sunnah puasa ada 3. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa, yang kedua mengakhiri makan sahur, dan yang ketiga meninggalkan perkataan-perkataan keji di bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu